شر من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita masih di edisi Ghazwatu Uhud. Syekh Safiyur Rahman di kitab beliau ini Ar-Rahiqul Makhtum membahas Ghazwatu Uhud ini agak panjang. Kenapa? Mungkin banyak sebab-sebabnya. Nah, salah satunya itu adalah Ghazwatu Uhud ini adalah suatu ghazwah pertempuran yang Nabi hadir, cuma kesalahan kecilnya itu sangat mempengaruhi, dan itu disebabkan ketidakpatuhan prajurit terhadap Rasulullah SAW. Karena tidak patuh sehingga berdampak buruk yang menyebabkan banyak hal terjadi selain pembangkangan atas perintah Rasulullah SAW. Instruksi Nabi itu sebenarnya di awal itu jelas kepada para pemanah, kalian stand di sini, standby, jaga di sini, jangan kemana-mana sampai selesai. Pokoknya jangan kemana-mana. Itu perintah Rasulullah SAW. Terdengar sederhana, cuma inilah yang menjadi masalah di Ghazwat Uhud, sehingga pasukan muslimin itu kocar-kacir di Ghazwat Uhud ini. Nah, kemarin itu sampai di mana para pemanah itu turun. Jadi kan ketika mereka, para pemanah yang di atas, melihat nasran sahiqan ala ahli Makkah. Nah, mereka melihat kayak, wah kayaknya menang nih. Dari atas terlihat memang terlihat menang. Pasukan muslimin memukul mundur, orang kafir Quraisy ini mulai berlarian ketakutan. Kayaknya menang nih. Nah, padahal belum selesai, instruksi itu belum selesai. Selama tidak ada instruksi lagi kan harus tetap menjalankan itu, tetap stay, tetap bertahan di atas gunung itu. Nah, namun yang terjadi ya mereka tergoda, lupa dengan instruksi. Padahal kan Abdullah bin Jubair, pemimpin para pemanah ini, sudah mengingatkan mereka. Anasitum maqala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian lupa apa yang sudah Rasulullah sampaikan? Diingat kah? Maka tadi Nabi madahi sudah. Nah, itu sudah sampai seperti itu. Tapi ya secara manusiawi mereka lupa, jadi turun. Nah, inilah yang membuat Khalid bin Walid melihat al-fursah al-zahabiyah, kesempatan emas untuk memukul mundur kaum muslimin. Caranya bagaimana? Caranya mereka memutar dan menuju gunung tersebut. Nah, karena kan dilihat Khalid di gunung ini orangnya sudah sedikit, sisa beberapa orang aja lagi. Nah, uhakadza khalat zuhurul muslimin lam yabqa fiha illa Ibnu Jubair wa tis'ah aw aqal min ashabihi. Sekitar 10 atau 9 orang yang masih tetap standby, tetap berada di gunung itu. Kalau kata Khalid dalam hati, wah ini kesempatan nih, harus lewat sana untuk memukul mundur. Jadi kayak kaum kafir Quraisy itu sebelah sini, kaum muslimin sebelah sini, pemanah itu di sini. Nah, jadi ketika ini sudah turun kosong, Khalid bin Walid itu kayak memutar, mau menyerang dari belakang. Gitu. Walaupun posisi kaum muslimin itu agak menang, tapi ketika diserang secara mengejutkan dari belakang, nah itu akan membuat konsentrasi pecah. Nah, itu strategi Khalid bin Walid. Dan sebenarnya di Ghazwat Uhud ini ada riwayat yang menyebutkan Khalid bin Walid itu terperangah kagum dengan strategi Rasulullah SAW. Khalid ini kan sosok yang
dari kecil ditempa untuk ikut peperangan. Jam terbang perangnya lumayan tinggi. Memang orang tuanya memiliki kepahlawanan, sikap pemberani, seorang petarung, dan itu diwariskan ke beliau. Ilmunya diwariskan, tradisinya diwariskan itu. Nah, ketika melihat strategi Rasulullah SAW yang menempatkan pasukan pemanah di atas gunung, itu sebenarnya beliau terkesan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu sebenarnya. Nah, makanya ketika di gunung itu kosong, Khalid melihat celah strategi ini. Jadi sebenarnya sebelum Ghazwat Uhud ini, strategi Nabi ini sangat cantik tuh, sangat bagus dah. Cuma karena ada yang teledor, ada masih, nah lalu kacau itu. Makanya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Itu. Selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Rumusnya seperti itu. Berarti lah mungkin ada hal yang kita berat melakukannya tapi itu bukan larangan Allah, berarti harus dikerjakan. Itu rumusnya. Kecuali yang memang terang-terangan itu melanggar perintah Allah, nah itu baru tidak boleh. Selain itu berarti selalu mengikuti arahan dari komandan, selalu mengikuti perintah atasan. Itu rumusnya. Lalu mauqifur rasuli al-basil iza amalit tatwiq. Jadi saat kocar-kacir nih serang dari belakang, kaum muslimin kocar-kacir loh. Ada yang ketakutan, lari macam-macam. Nah, cuma ada segelintir kaum muslimin, kalaunya Syekh Sofiyah Rahman menyebutkan sini ada sekitar 9 min ashabihi. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Fi sab'atin minal ansar wa rajulan min Quraisy. 7 orang dari Ansar, 2 orang dari Quraisy, 9. Fi muakhirati al-muslimin. Nah, ini yang melindungi Nabi lah ini sedikit. Ini menjaga Rasulullah SAW. Nabi ini diberi memiliki opsi dua opsi untuk situasi genting ini. Menyelamatkan diri seperti itu atau memanggil para sahabatnya untuk berkumpul, menyatukan barisan lagi. Cuma memanggil para sahabat itu ada resikonya juga. Resikonya apa? Kaum kafir Quraisy mendengar panggilan Nabi. Kayak Nabi, kaum musyrikin di sekitaran sini, kaum muslimin itu agak jauh. Jadi ketika Nabi memanggil para sahabat, memanggil kaum muslimin, orang musyrik pasti mendengar instruksi itu. Nah, tuh. Cuman ini ada plus minusnya. Nah, Nabi waktu itu memilih untuk tetap memanggil. Kata Nabi, "Ilayya ibadallah." Mendekatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, ini menyatukan barisan lagi. Dan di situasi genting ini memang ketenangan seorang pemimpin, kejernihan berpikir seorang pemimpin sangat diperlukan. Karena ini situasinya lagi berkecamuk, lagi tidak menentu. Rasulullah SAW memberikan contoh untuk tenang dalam kondisi ini. Nah, dan kaum muslimin memang kocar-kacir waktu itu. Diriwayatkan ini dari Aisyah radhiyallahu anha yang ditulis oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Kata Aisyah, "Lamma kana yaum Uhudin hazamal musyrikun hazimah bayyinah fasaha iblis ay ibadallah akhraqum ay ihtarazu min waraikum farajat ulahum fajtaladat hiya wa ukhrahum fabasar Hudzaifah fa idza huwa bi abihi al-Yaman wa qala ya ibadallah abi qala fa wallahi ihtazu anhu hatta taqataluh." Jadi kata Aisyah, ini diriwayatkan oleh Aisyah, kaum kafir Quraisy ini sebenarnya berada di ambang kekalahan
Tapi ketika ada iblis yang ikut campur tangan, sehingga kaum kafir Quraisy ini kembali bersemangat untuk perang lagi itu, untuk perang. Nah, dan kacaunya lagi di berkecamuknya ini, wa amma tuha al fawdha itu kacau, wa taha minal katsirun, taha itu kebingungan lah, la yadruna ayna tawajjahun, kebingungan mereka harus kemana. Nah, ini dalam situasi sulit, kalau ini terjadi, wah ini sangat bahaya. Ini kan lagi perang, tapi ternyata banyak orang-orang yang kebingungan apa yang harus mereka lakukan, kemana. Nah, ini bingung, ini sangat bahaya nih sebenarnya. Nah, di tengah kebingungan ini, izsami'u saihan yasihu, di tengah kebingungan ternyata ada yang berteriak apa? Inna Muhammadan qad qutil, Nabi Muhammad sudah terbunuh. Ini riwayat Aisyah lah, bukan berhubungan dengan kejadian Ghazwat Uhud itu. Fatarat baqiyah sawabihim wanharat ar-ruh al-ma'nawiyah, melemahkan semangat pasukan. Wah, Nabi terbunuh. Oh, ini sudah nih, satu serangan mendadak dari Khalid, lalu yang kedua, saking berkecamuknya mereka bingung nih harus bagaimana. Ditambah lagi yang ketiga, kabar angin yang mengatakan Nabi Muhammad qad qutil, sudah terbunuh. Wah, ini makin bingung nih. Wah, gimana kita ini? Nah, ini masing-masing berpikir untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, wa faqqara akharun fil ittisal bi Abdullah bin Ubay ra'sil munafiqin ya'khudhu malaman min Abi Sufyan. Sampai-sampai ada yang terpikir untuk minta perlindungan kepada Abdullah bin Ubay, ra'sul munafiqin. Karena sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sebagaimana kita bahas ada mungkin sebelumnya, beliau ini kan calon pemimpin Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau ini digadang-gadang jadi pemimpin kota Madinah, pemimpin orang-orang di Madinah, pemimpin Aus dan Khazraj. Beliau ini yang digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah. Jadi tetap memiliki power, ada pengaruh terhadap suku lain. Salah satunya suku Quraisy, ada pengaruh lah, memiliki wibawa. Nah, di perang Uhud ini ketika berkecamuk perang, bingung atau macam-macam, makanya ada yang terpikir untuk minta perlindungan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kayak memiliki hubungan khusus dengan Abu Sufyan. Itu bisa terjadi tengah kebingungan. Jadi sejahat-jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya tidak bisa menutup fakta beliau itu memang calon pemimpin Madinah sebelum Nabi Muhammad datang. Nah, itu. Jadi tetap memiliki situasi. Nah, dan ini juga bisa kita pahami ketika pembahasan di sebelumnya itu diputuskan keluar untuk jihad fisabilillah, keluar dari kota Madinah, tidak bertahan di Madinah. Keluar kan? Setelah keluar, apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul putar balik, tidak mau perang. Yang mengikuti beliau berapa? Kurang lebih 300 orang. 300 orang ini kan salah satu penyebabnya adalah ya mereka memang menganggap Abdullah bin Ubay ini sebagai sosok pemimpin, bisa diikuti, bisa jadi panutan. Nah, sehingga 300 bajak tuh. Kan yang berangkat 1000, tulak nih 1000, keluar dari kota mana 1000. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul putar balik, kurang lebih ada 300, sisa 700 aja lagi. Jadi hitungan sebenarnya waktu Ghazwat Uhud ini adalah 700 melawan 3000. 700 melawan 3000 itu sebenarnya. Dan penyebab kalahnya itu bukan faktor jumlah, tapi karena apa?
para pemanah yang tidak menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mental para sahabat waktu itu mentalnya maksimal. Bayangkan 1000 bulik 300, berarti itu lebih dari kurang lebih sepertiga lah. Ya kada pas sepertiga bang, kurang lebihnya sepertiga lah itu. Kada pas sepertiga, banyak tuh. Tinggal 2/3 aja lagi yang bertahan. Tapi mereka ya tetap gagah berani. Itu yang sangat membedakan para sahabat Nabi dengan kita. Kenapa jadi para sahabat itu Al-Quran memberikan mereka gelar radhiyallahu anhum. Nah, sampai tercetak di Al-Quran itu betulis radhiyallahu anhum gasan para sahabat, karena memang iman mereka itu luar biasa. Semangatnya itu. Kada tahu kayak apa, kondisi kayak apa, semangat ini Rasulullah tetap berjuang. Makanya tetap tulak itu. Padahal kan hitung-hitungan secara matematika 700 melawan 3000 kali 4 tuh paling kada. 7 kali 4 kan 28, paling kada saya itu dulu 2800. Tambahnya aja lagi tuh 200-nya banyak. Tapi kan tetap bertahan. Itu mental kaum muslimin. Makanya kenapa hadis yang khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum itu penghargaan terbesar kepada para sahabat, generasi yang memang Allah pilih untuk menemani Rasulullah. Khairul qurun, sebaik-baik masa itu, di masa itu ya memang mereka orang-orang terbaik. Itu sosok-sosok orang yang totalitas berjuang untuk agama. Tetapi di sisi lain lah sifat manusiawi mereka itu tidak hilang. Jadi jangan beranggapan bahwasanya sosok sempurna itu tidak ada kesalahan, bujur tarus, baik benar, ada. Tapi potret sahabat itu adalah potret masyarakat sempurna. Menurut Rasulullah SAW adalah masyarakat yang sangat manusiawi itu. Buktinya di perang Uhud ada yang kada maasi, ada yang kayaknya ada di hadis itu disebutkan perempuan berzina, ada tentang li'an. Jadi kalau kita baca bab fikih tentang tolak tuh banyak macam-macamnya pembahasan. Dulu waktu lagi di pondok belajar babun nikah prasulun, kayaknya paling rame nih babnya. Di antara bab-bab fikih itu kayaknya paling rame bab nikah nih, rame ya. Sekalinya lah yang paling sakit kepala ya bab nikah, karena banyak yang dibahas. Itu. Dan ini sangat real di kehidupan. Kalau sembahyang kada sah, mulangi udah selesai. Dan itu hubungan pribadi kita, individu. Ada orang kada sembahyang 5 waktu, biar apa baiknya? Kada mengganggu orang itu. Hubungan individu dengan Allah Ta'ala aja lagi. Tapi kalau masalah nikah, ini banyak. Salah satu di bab nikah itu ada bab tolak. Ditolak itu ada namanya li'an. Ini terjadi zaman Rasulullah SAW. Kan kayak ini zina itu bisa diketahui dari 2 hal. Satu, ikrar, pengakuan si pelaku. Yang di zaman Nabi itu ikrar, pengakuan si pelaku. Ulun bezina jar pelakunya. Itu ikrar ngarannya. Ini kalau dipaksa-paksa lah. Lalu yang kedua, penggerebekan. Penggerebekan ini ngalih benar syaratnya. Waktunya harus sama. Lalu yang kedua, lakian seberataan mbak 4. Lalu yang ketiga, yang mbak 4 ini orangnya soleh berataan. Soleh itu sederhananya rajin sembahyang, puasa, pokoknya soleh, kada maksiat. Walaupun ini mengaku soleh, pinarnya sembahyang, tapi umpet judi online parah ini. Itu pulang, itu lah. Apa ngarannya nih? Melihatnya. Jadi ini soleh beratan lah, waktunya sama, tempatnya sama. Berarti nonbar lah, iya. Orang-orang guyon mana pun itu. Apalagi ngalihnya tuh.
melihatnya harus jelas, kada boleh remang-remang, harus jelas. Bahasa fikih itu kayak ini seperti memasukkan benang dalam jarum, harus jelas kayak itu. Bila ini tidak terpenuhi, maka masuk kategori hukum qadzaf. Apa itu qadzaf? Qadzaf itu artinya menuduh orang berzina tanpa saksi yang cukup. Nah, itu. Jadi misalnya ada orang seikong mau kocok-kocok, itu zina aja. Saksi pian mana? Nah, Mbak 4. Sakanya nang Mbak 4 ini kesaksiannya beda-beda. Ulun ada melihat hari anu jam si anu, nang seikong ulun ada melihat di tempatnya ini. Lain Mbak 4 nih. Nah, maka orang tadi yang melaporkan tadi walaupun bujur sebujurannya, tapi karena saksinya ada kuat, maka masuk hukuman qadzaf, dicambuk 80 kali. Qadzaf nuduh orang berzina itu pencemaran nama baik loh. Itu sahabat Nabi pernah juga kayak itu ada. Waktu kejadian kasus Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang dicambuk itu bertiga yang sahabat mbah di qadzaf ini dampun memang aman dia itu ada masalah lagi. Cuma maksudnya yang bertiga ini salah satunya itu adalah keluarga Sayyidina Abu Bakar seorang yang umpat menggosip nih yang kena hukuman qadzaf. Keluarga Sayyidina Abu Bakar seorang yang Sidin ini orang miskin, diongkosi Sayyidina Abu Bakar. Nah itu sekalinya menggosip Aisyah, ada zaman Nabi itu. Qadzaf. Ada li'an itu asal kisahnya tuh kayak ini Ada seorang sahabat Nabi, suami, ini posisinya suami, belapar lawan Nabi, istri saya berzina. Ya Nabi, datangkan 4 saksi atau kamu dicambuk. Wah, jeneng laki kayak apa? Jelas benar orang pakai mata kepala seorang yang melihat dia berzina. Kenapa dicambuk dia? Jelas benar. Lagi bingung, turun ayat tentang li'an. Apa? Kesaksian seorang suami itu setara dengan 4 orang saksi. Tetapi hukum yang berlaku lain hukum qadzaf atau tuduhan zina ada. Ini sudah hukum li'an. Hukum li'an itu apa? Si suami bersaksi, si istri bersaksi. Maka ngeri benar saksiannya tuh. Si suami atau istri itu saksi jar, saya bersaksi demi Allah melihatnya berzina. Sampai ada salah satu ucapan itu yang saya siap dilaknat Allah kalau berdusta. Dan misalnya sama-sama ada yang mengaku nih itu, maka suami istrinya ini diputus hubungannya, diceraikan selama-lamanya sampai ke akhirat tuh bisa ada bersatu tuh. Itu lian ada pernah kejadian kayak itu di zaman Nabi. Nah, berarti dia kada sempurna lah. Nah, itulah yang ngaran manusia itu pasti ada naik turun. Nah, di zaman Nabi itu mencontohkan yang terbaik, termasuk yang di kejadian Ghazwat Uhud ini. Itu sebagai contoh bagi kita. Kalau nya kada maasi lawan Rasulullah tuh kayak ini bang, hasilnya ya kocar-kacir. Itu kan sedikit. Kan pemanah ini awalnya orangnya 50 aja. 50 dari 700 masih ada 650. Tapi ternyata dari 50 ini kan yang bertahan tadi Abdullah bin Zubair tambah 9, ya anggap 10 lah. Berarti yang kada maasi ini 40-an ya seujurannya. 40-an. 40 itu dibanding 660 masih sedikit. Tapi ternyata yang sedikit ini yang mengacaukan semuanya pasukan. Nah, itu makanya yang ada istilah ranca kita mendengar, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. Ini salah satunya. Oknum aja itu jar, ya oknum nipang mulah Allah, mulah kacir-kacir. Tapi itu pembelajaran. Nah, itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat lain, ini diriwayatkan Imam Bukhari di Sahih Bukhari, disebutkan juga dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa marra bihaula Anas bin Nadar. Pas yang bebuhan rombongan hendak minta perlindungan ini ada Anas bin Nadar. Wa qad alqama bi aidihim faqala ma tantazirun. Bonikemnya apa jar? Hadengnya apa gerang? Ini bingung madengnya apa?
Lalu ujar nyembuhan bin Abi Bingung tadi, qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah terbunuh. Lalu ujar Anas nih. Ini pertanyaan logika lah. Ma tasnauna bil hayati ba'dah? Bapak ngapain kamu gawe? Imbas sidin kadadane apa itu? Faqumu bangkitlah famutu ala mama ta'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit ujar Anas bin Nadhr nih, meninggallah seperti Rasulullah meninggal. Di sini enggak tahu lah kisahnya. Kita harus tahu juga sidin ini tahu atau ada Nabi meninggal. Ujar sidin ujar Anas bin Nadhr, bangkit kita harus melawan. Nabi meninggal mati syahid ya kita kayak itu juga berarti. Maksudnya sini kada begaduh. Nabi meninggal hidup kah? Yang penting tetap berjuang fisabilillah. Nah, memang kaum muslimin harusnya kayak itu, berpegang terhadap nilai, bukan sosok. Berpegang terhadap nilai, bukan sosok. Karena apa? Ketika kita berpegang kepada sosok, sosoknya tersalah. Kayaknya tuh umpati. Sosoknya tuh tersalah. Sidin kada sengaja salah. Tapi itu salah kisahnya. Cuma karena ini mau umpati fanatisme buta, lalu dibujur-bujurakan. Nah, kata itu nilai. Nah, ujar Anas bin Nadhr, "Ayo bangkit." Lalu sidin berdoa, "Allahumma inni a'tazir ilaika mimma sanaha ula." Ya Allah, ulun minta uzur apa yang digawe kaum muslimin, wa abrau ilaika mimma sanaha ula, dan aku berlepas dengan apa yang dilakukan kaum musyrik. Nah, summa taqaddama. Kemudian Anas bin Nadhr ini maju ke medan perang lagi tuh. Lalu tetamu lawan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Bani Ashhal yang semalam itu membawai orang-orang Madinah untuk masuk Islam, yang kalamukum alayya haramun hatta tuslimu, kalian haram berbicara kepadaku sampai kalian masuk Islam. Fa aslamu, maka orang-orang Madinah itu masuk Islam. Nah, ini tetamu Sa'ad bin Mu'adz. Aina ya Aba Umar? Pian mana? Wahai Aba Umar. Jadi kayak ini di Arab itu panggilan pakai kunyah itu panggilan kehormatan. Ini kada sama lawan kita lah, walaupun ada kemiripan. Kadang diartikan misalnya kayak Abu Hafs, abahnya si Hafs, Ummu Salamah, mamanya si Salamah. Memang model kayak itu diartikan, tapi secara penggunaan kada sama. Kayak itu ada ulama kada kawin kayak Imam Nawawi, kunyahnya ada. Ada orang anak sidin bebinian aja, tapi kunyahnya kada pakai anak binian. Nah itu yang jelas kunyah itu panggilan kehormatan, panggilan kebanggaan. Beda sedikit lawan budaya kita. Ya Aba Umar, aina ya Aba Umar? Faqala Anas, wahan larihul jannah ya Sa'ad, inni ajiduhu duna ahad. Thumma madha faqatala al-qaum hatta qutil, fama urifa hatta arafatu ukhtuh ba'da nihayatil ma'rakah bi banani wa bihi bid'un wa samanun ma baina ta'nah bi rumhin wa darbah bi sayf wa rumyah bi sahm. Jadi mbah itu jar Anas bin Nadhr nih, saya mencumbu surga. Maksudnya anak behimat nih perang. Saya mencumbu surga. Nah ini pang kesempatannya. Langsung sidin berperang behimat sampai sidin syahid di Ghazwatu Uhud ini. Nah, menurut riwayat Imam Sidin meninggal ini kadang yang pinandu. Kadang pinandu sidin ini saking muha hancur banar. Muha hancur, awak hancur karena timpas macam-macam karena macam-macam. Ding sanak sidin hanyar pinandu. Ding sanak sidin bebinian melihati hanyar pinandu, dilihati dari jari. Ini ding sanakku. Jadi diriwayatkan itu kena tombak ini sekitar 80 lebih. 80 titik. Pian kada usah ngalih-ngalih lah mah ukur titik tuh spidol. Pian titiki di awak 80 buting banyak dah tuh. Spidol. Dititiki di awak banyak tuh. Ini Anas bin Nadhr nih lain spidol. Tombak 80 titik. Apalagi ada juga darbah bisayf karena tebasan pedang, karena timpas
Karena tahu banyak benar nah. Awak apalagi kena panah berarti berataan nih. Berataan karena tombak karena ini kan berataan alat perang. Ditombak karena pedang karena panah kena berataan sehingga mati syahid. Ini di Sahih Bukhari. Nah, lalu ada juga Sabit bin Dahdah. Jadi kadang ini di situasi genting itu kadang muncul sosok pahlawan. Ada momen-momen di Ghazwat Uhud ini kayaknya lah Syekh Sofiyur Rahman kenapa mengisahkan agak panjang karena ada sosok-sosok pahlawan yang muncul di situasi genting ini. Kayak itu. Amun dalam lintasan sejarah tuh waktu kaum muslimin kena serangan pasukan salib, Baitul Maqdis dikuasai pasukan salib kurang lebih 80 tahun lebih, ada sekitar 88 tahunan kurang lebih, muncul sosok pahlawan ngarannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Di saat-saat genting waktu tentara Mongol menyerang dinasti Abbasiyah sampai runtuh, menurut riwayat Sungai Tigris lawan Dajlah itu ada memadahkan Hirang karena banyak buku yang dibuang, tintahnya larut. Ada memadahkan Habang karena banyak darah yang ditumpahkan ke sungai. Hancur tuh di dinasti Abbasiyah dikuasai terus sampai Raja Mesir Zuhair Bebres itu di tempat ngarannya Ain Jalut bisa mengalahkan pasukan Mongol. Berarti pasukan Mongol itu pancat kayak ampih menyerang dah. Ada sosok yang kayak itu. Beluman lagi sosok-sosok lain yang situasi-situasi genting. Kayak amun kita baca di sejarah Andalusia. Andalusia itu kan Spanyol. Nah, di antara seluruh wilayah Spanyol itu ada suatu kerajaan yang terdudi bisa ditaklukkan. Kerajaan Granada, bahasa ini Granada. Itu bolehnya kita lihat dibanding daerah lain itu terdudi kurang lebih 200 tahun bisa ditaklukkan. Itu yang terdudi. Itu ada sosoknya, ada Yusuf bin Tashfin gitu. Ada Bun Murabitun ada kayak itu. Ada sosok-sosok yang kayak itu. Nah, di Ghazwat Uhud ini muncullah sosok-sosok yang heroik. Salah satunya siapa lagi selain Anas bin Nadhr, ada ngaran Sabit bin Dahdah. Wana ada Sabit bin Dahdah qaumahu faqal ya ma'syaral ansar, wahai orang Ansar, in kana Muhammadun qad qutil, kalau Nabi Muhammad itu sudah terbunuh, bahasanya qutil pakai fi'il madi majhul, terbunuh. Ini berarti sini kada tahu lagi lah Nabi Muhammad ini masih hidup atau meninggal. Tapi sini menyambut sudah meninggal. Berarti meyakini fa innallaha hayyun la yamut. Kalau Nabi Muhammad meninggal, maka Allah Ta'ala maha hidup, tidak mati. Qatilu ala dinikum, berjuanglah, berperanglah atas agama kalian. Fa innallaha mudhaffirukum wa nasirukum. Allah Ta'ala yang menolong kalian itu. Fa nahadha ilaihi nafarun minal ansar, maka bangkitlah sekelompok dari orang-orang Ansar. Fahamala bihim ala katibati furusani Khalid famazala yuqatiluhum hatta qatalahu Khalid birumuh wa qutila ashabuhu. Nah, sampai Bun Sidin berperang, berjuang melawan pasukan berkuda Khalid itu sampai mereka terbunuh. Cuma paling kada semangat pulang kan. Ini kehilangan semangat dah. Ya, istilah menyerah sebelum bertanding mengangkat bendera putih itu ya model kayak itu. Cuma ya selalu ada sosok semangat ini. Kenapa dinasti Abbasiyah itu waktu diserang Mongol ini menyerah? Kenapa kada melawan? Karenanya menyerah dulu. Nah, ini sudah itu wa marra rajulun minal muhajirin birajulin minal ansar wa huwa yatashahhatu fi damihi faqala ya fulan asyarta anna Muhammadan qad qutil faqala ansar in kana Muhammad qad qutil faqad ballagha. Jadi ada seorang muhajirin lewat di hadapan orang Ansor. Orang Ansor ini lagi berdarah, luka. Lagi menyapu kan. Kamu tahu lah ya Nabi Muhammad sudah meninggal. Lalu jar orang Ansor tadi,
bilanya Nabi Muhammad nih sudah meninggal, Yazidin sudah melaksanakan tugas menyampaikan risalah, qad balagh, sudah menyampaikan risalah itu. Faqatilu ala dinikum, berjuanglah atas agama kalian. Maksudnya berjuangnya kita. Jangan pedulikan itu. Memang ada momen-momen di mana harus berjuangnya kita tuh, tanpa tahu harus apa. Nah, wa bi mithli hadzal istibsal wa tashji' adat ila junul muslimin ruhuhum al ma'nawiyah. Nah, karena ada penyemangat ini, motivasi di saat genting ini, ruh semangat terus jihad itu kembali bangkit. Memang harus ada. Inilah dasar orang-orang tertentu saja yang memiliki semangat berjuang. Namun wadah kita itu salah satunya kayak Pangeran Antasari. Semangat berjuangnya itu kan seberatahan awak ya. Walaupun bukan orang istana, awak siden itu kadang-kadang ada standar orang Banjar biasa ya gitu. Tapi wani, nah itu memang itu semangatnya. Nah, waraja ilaihim rusydahum wa sawabahum fa'adalu an fikratil istislam awil ittisal bi ibni Ubay. Nah, sehingga orang-orang yang ketakutan kebingungan tadi mengensel kada jadi menyerah, kada jadi minta perlindungan lawan Abdullah bin Ubay. Kada jadi jar. Kita berjuang aja terus bilang. Nah, ini memang harus ada sosok-sosok semangat. Wa akhadhu silahahum yuhajimuna tayaratil musyrikin, dan mereka kembali menyerang kaum musyrik. Wa hum yuhawiluna syaqqat tariq ila maqarril qiyadah wa laqad balaghahum anna khabar maqtan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzib mukhtalik. Imbah yang semangat lagi, mereka dapat info terbaru yang lebih valid, Nabi Muhammad masih hidup, meninggal tadi adalah hoax saja. Apakah di zaman sahabat hoax itu terjadi? Iya. Apakah itu mempengaruhi? Iya. Salah satunya ini kejadian ini hoax. Di momen-momen perang itu ada yang menyebarkan isu Nabi Muhammad terbunuh, dan buktinya banyak sahabat yang langsung percaya. Yang hoax terbesar itu juga selain ini adalah menyerang istri Nabi langsung, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang kita baca kitab sirah, ini belum sampai Bang lah di kitab kita nih. Pokoknya kitab sirah mana aja, kalau berbicara tentang hadisul ifki, peristiwa fitnah itu kepada Aisyah, itu dasar luar biasa. Jadi jangan dikira lah Aisyah inilah istri Nabi. Dah, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nomor satu memang Abu Hurairah Bang, tapi Aisyah ini termasuk banyak meriwayatkan hadis. Anak Sayyidina Abu Bakar, yang mana Abu Bakar ini adalah as-sabiqunal awwalun, kawan Nabi di Goa itu, di Gua Sur, kawan akrab bener itu. Ini laki mah luar biasa deh Aisyah. Kurang apa sih din nih? Dan menikahnya Aisyah dengan Nabi ini ya perintah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Aisyah nih? Dapat fitnah. Dan ada juga yang terfitnah. Fitnahnya kada gampangan, kada sekadar fitnah biasa aja. Namunnya di fitnah kayak mengambil daging kurban padahal kada bisi kupon, ya pokoknya daging kurban dikit aja. Masih lipel daging kurban. Ini fitnahnya berzina loh itu. Dan orang munafik ini bisa benar. Bayangkan orangnya ada, Nabi Muhammad masih hidup, wahyu masih ada, fitnahnya ini ada. Makanya yang injakum fasiqun binaba'in fatabayyanu itu dasar apa nih, bujur-bujur dipakai. Kadang kita ini bisa diingat karena terami gosipnya, rame nih gosipnya aja. Lalu temakan itu bisa terjadi. Tapi ya makanya tadi harus ada sosok-sosok yang mengingatkan kita kepada nilai-nilai kejujuran dalam Islam, nilai-nilai perjuangan. Harus ada sosok-sosok itu. Wa kanat hunaka taifah tsalitsa lam yakun yahumum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mereka yang banyak tadi, yang ada kebingungan, ada memberi semangat, ada yang mereka ini kada mau urusi itu. Mbah Bang apanya? Faqad karrat hadhihi taifah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amilat tatwiq fi bidayatihi wa fi muqaddimati haula
Jadi Bu Hansidin ini dihiga Rasulullah aja, menjagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja, jangan sampai Nabi terbunuh menjaga. Siapa-siapa Bu Hansidin? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada beberapa sahabat lagi yang menjaga benar tuh. Nah, jangan sampai Nabi ini kena serang. Kayak fatal benar Nabi yang kena serang, kayak kenapa bisa menjaga kah itu? Kayak bisa lalu kamu menjaga. Nah, makanya menjaga bihimat nih. Nah, ihtidamul qital haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama kanatil qatawaif tatalaqqa awasir tatwiq wa tadhan baina syaqairu ruhul musyrikin kana al-arab muhtadiman haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarna al-musyrikin lamma bada'u amal tatwiq lam yakun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tis'atu nafar. Falamma nada al-muslimin halumma ilayya ana Rasulullah sami'a sawtahul musyrikun wa arafuh faqarru ilaihi wa hajamu wa malu ilaihi bi isaqalihim qabla yarji ilaihi ahadun min jayshil muslimin fajara bainal musyrikin wa bain haulin nafar tis'ah min sahabah arak anif zaharat fihi nawadirul hub wat tafani wal basalah wal butulah. Rawa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrada yawm Uhud fi sab'atin minal ansar wa rajulun min Quraisy falamma rahaquhu qala man yuriduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah fa taqaddama rajulun min ansar fa qatala hatta qutil. Jadi yang di parak Nabi ini kan ada 9. Ini diriwayatkan oleh Anas di Sahih Muslim. Bab ghazwati Uhud. Ada Sahih Muslim menulis bab khusus di Sahih Muslim itu ada bab khusus tentang Uhud. Uhud ada. Nah, ini kisahnya yang orang 9 tadi ada 9 yang dihiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak surga aja Nabi. Lalu maju seikung orang Ansar. Maju meninggal. Ada waktu yang lain lagi maju meninggal pulang. Lam yazal kadzalika hatta qutila as-sab'ah sampai betujuh meninggal. Sampai betujuh meninggal. Nah, wa kana akhiru haulai sab'ah wa Imarah bin Yazid bin Sakan. Qatala hatta asbatatu al-jarahah fasaqata. Sampai yang terakhir dari betujuh ini adanya Amarah bin Yazid yang terakhir terbunuh. Ini artinya para sahabat nih tahu bagaimana harus berjuang. Jadi kalau di Idul Adha itu kita dilajari Nabi Ibrahim untuk berkurban, kan bab fikihnya itu artinya bab udhiyah, lain bab kurban. Pian tebulangkir, bahasanya tebulangkir, tegulagai kita fikih mencari babul kurban, jadi udhiyah pang istilahnya. Walaupun di ayat yang kisah anak Nabi Ibrahim itu iz qarraba qurbanan fatuqabbala min hadi ma lam yutaqabbal minal akhar, tentang itu. Ini tentang bagaimana seorang hamba itu berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teorinya tuh harus paham kita. Amun orang tuh lah teorinya nya kada paham, prakteknya bisa luput. Itu dulu. Kenapa jadi ilmu itu penting? Supaya pas praktek kada tersalah. Duit banyak. Ini jarang hendak disumbangkan. Nah, kadang lah orang nih banyak bisi duit, cuma karena kada ada ilmunya, duit banyak ini timbul kada optimal. Contoh sederhana kurban tadi. Ibadah paling afdol waktu Zulhijjah itu dalam mempergunakan duit ya bawa kurban. Tapi bilanya pas bulan puasa duitnya itu gasan apa? Ya salah satu yang paling banyak pahalanya itu duitnya gasan membukakan orang puasa. Beda, belainan. Ada momennya. Nah, itulah kenapa ketika anak berkurban itu tahu ini yang mana pasnya. Nang wajib yang mana. Jangan sampai tersalah. Ini ada duit. Misalnya 3 juta dibari ke saikong. Ini rajin penyembahyang. Nang saikong Islam bang. Tapi nya sembahyang bila ingat aja. Wayah-wayah aja sembahyang. Nah, nang mana nih lebih manfaat duitnya? Jelas lah yang penyembahyang. Kayak itu. Ini ada orang diberi duit bagus. Nah, ini ada juga bagus juga orangnya. Tapi di antara berdua ini yang seikong ini yang perlu benar. Nah, walaupun ini sama-sama soleh, berarti yang lebih miskin itu yang perlu dibantui. Makanya berkorban itu nomor 1. Tetapi
ilmu untuk maksimal ibadah kurban kita itu harus tahu juga apa ini bagusnya. Nah itu. Nah para sahabat ini mengajarkan kepada kita bagaimana berjuang yang sesungguhnya. Kalau wadah kita ya karena lain darul harb, bukan daerah perang, maka kita harus menyesuaikan. Jelas kada sama. Di yang bukan Palestina bang ya apa jar? Ya, itu jelas dah. Bukan sidin. Kita bang ya apa? Nah berarti membantu doa, bantuan yang lain. Apalagi ini ada media sosial, itu kamu membantu. Nah itu kada betah kurang sarana untuk membantu itu. Dan terakhir pas sudah Isa, lalu setelah orang-orang terdekat Rasulullah SAW ini berjuang mati-matian untuk melindungi Rasulullah SAW, dan banyak juga yang gugur di Ghazwat Uhud ini. Lalu bagaimana ending daripada Ghazwat Uhud ini dan apa pesan-pesan yang bisa didapatkan dari Ghazwat Uhud ini, insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.